Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang keuangan, investasi dan bantuan luar negeri, kontroversi dan peluang. Yang akan dijelaskan oleh pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Eh, yang beranggotakan saya sendiri, Tasya Fapsilia dengan NIM 2106018 dan rekan saya Alan Gusti Permana dengan NIM 210660203. Eh, Satu, arus sumber daya keuangan internasional. Aliran sumber daya keuangan internasional dapat berbentuk satu, investasi swasta asing langsung dan investasi portofolio yang terdiri dari investasi asing langsung oleh perusahaan multinasional atau transnasional besar biasanya berkantor pusat di negara maju. Yang kedua, investasi portofolio asing, misalnya saham, obligasi, dan surat berharga di pasar kredit dan ekuitas negara-negara berkembang oleh badan usaha dan individu swasta. Yang kedua, pengiriman uang dari pendapatan yang diperoleh pekerja migran di luar negeri. Yang ketiga, bantuan pembangunan publik swasta atau bantuan asing dari pemerintah nasional individual, badan donatur multinasional, dan lembaga swadaya masyarakat. Dua, investasi swasta asing langsung dan perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah badan usaha yang beroperasi dan mengendalikan kegiatan produksi di lebih dari satu negara, dengan kantor pusat biasanya berada di Amerika Utara, Eropa, dan Jepang. Meskipun awalnya didominasi oleh ekonomi berpendapatan tinggi, sejumlah MNC kini berbasis di ekonomi baru seperti Korea Selatan dan Taiwan. Pertumbuhan investasi asing langsung di negara-negara berkembang meningkat pesat meski masih menjadi bagian kecil dari total investasi, yang sebagian besar berasal dari sumber investasi domestik. FDI menjadi sumber dana asing terbesar yang mengalir ke negara berkembang. MNC memiliki dua karakteristik inti, yaitu ukuran besar dan kendali operasional global oleh perusahaan induk. MNC memainkan peran utama dalam mempercepat globalisasi perdagangan dunia, terutama dengan fokus historis mereka pada operasi di negara-negara berkembang, terutama industri ekstraktif dan primer. Argumen ekonomi tradisional yang mendukung investasi swasta asing. Investasi asing didukung oleh teori neoklasik dan teori pertumbuhan baru yang menganalisis faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Berikut beberapa argumen pendukung dari ekonomi tradisional. Satu, investasi swasta asing berperan mengisi kesenjangan sumber daya antara investasi yang diinginkan dan tabungan domestik yang dimobilisasikan untuk pembangunan nasional. Yang kedua, investasi swasta asing membantu mengisi kesenjangan antara kebutuhan valuta asing yang diinginkan dan yang diperoleh dari pendapatan ekspor neto serta bantuan publik asing neto. Yang ketiga, investasi asing membantu mengatasi kesenjangan antara penerimaan pajak pemerintah yang diinginkan dan jumlah pajak domestik yang dapat dipungut dengan memungut pajak atas kuota emisi dan berpartisipasi finansial dalam operasi lokal. Mobilisasi sumber daya keuangan publik untuk proyek pembangunan lebih efektif. Yang keempat, investasi asing diharapkan mengisi kesenjangan dalam manajemen kewirausahaan, teknologi, dan keterampilan, baik sebagian maupun seluruhnya, oleh tenaga kerja lokal dari perusahaan swasta asing. Selanjutnya ada argumen yang menentang investasi swasta asing. Yang pertama, meskipun MNC menyediakan modal, mereka bisa mengurangi tingkat tabungan dan investasi domestik, menggantikan tabungan swasta, membatasi persaingan melalui kesepakatan eksklusif dengan pemerintah setempat, dan tidak menginvestasikan sebagian besar keuntungan mereka.
Yang kedua, meskipun investasi MNC awalnya meningkatkan posisi pertukaran valuta asing negara penerima, dampak jangka panjangnya dapat menurunkan pendapatan valuta asing atau mengurangi peningkatan valuta asing neto. Hal ini disebabkan oleh impor produk menengah dan barang modal yang signifikan serta repatriasi laba, bunga, royalti, biaya manajemen, dan dana lainnya. Yang ketiga, meskipun MNC memberikan kontribusi pajak korporat pada pendapatan pemerintah, kontribusinya lebih kecil karena adanya konsesi pajak yang bersifat liberal. Yang keempat, kontribusi MNC berupa manajemen, keterampilan usaha, ide-ide teknologi, dan kontrak luar negeri mungkin hanya memiliki dampak kecil dalam pengembangan sumber daya lokal terhadap kemampuan sumber daya yang ada. Argumen tentang investasi swasta asing, kebijakan pemerintah di negara berkembang mungkin berupaya mitigasi dampak negatif investasi MNC. Dampaknya cenderung tidak merata, memperkuat struktur ekonomi dualistik, meningkatkan kesenjangan pendapatan, dan mengalokasikan sumber daya lokal pada proyek kurang diinginkan secara sosial. MNC juga mempengaruhi kebijakan pemerintah, merugikan kebebasan lokal, dan memiliki potensi kontrol atas aset dan lapangan kerja. Debat antara mendukung dan menentang investasi swasta asing tidak dapat dibuktikan secara empiris dan mencerminkan perbedaan penilaian tentang nilai dan sudut pandang politik dalam strategi pembangunan. Selanjutnya, investasi portofolio swasta, manfaat dan risiko. Investasi portofolio swasta kini mencakup bagian yang signifikan dari keseluruhan sumber dana yang mengalir ke negara berkembang. Pada dasarnya, investasi portofolio terdiri dari pembelian saham atau ekuitas, obligasi, sertifikat deposito, dan surat berharga oleh pihak asing. Aliran keuangan investasi portofolio swasta telah mengalami pasang surut yang dramatis selama beberapa dasawarsa terakhir. Ketidakstabilan dan kenyataan bahwa investasi jenis ini hanya merespon perbedaan tingkat bunga global dan juga sangat bergantung pada persepsi investor atas stabilitas politik dan ekonomi menjadikan investasi ini sebagai landasan yang rapuh bagi strategi pembangunan jangka menengah atau panjang. Yang ketiga ada bantuan pinjaman asing, perdebatan tentang bantuan pembangunan. Bantuan luar negeri adalah aliran modal ke negara berkembang yang memenuhi dua kriteria. Tujuan non-komersial dari sudut pandang pemberi donor dan syarat lunak dengan tingkat bunga dan periode pembayaran yang lebih menguntungkan daripada syarat komersial. Konsep bantuan asing mencakup pinjaman lunak dan hibah resmi yang ditujukan untuk mentransfer sumber daya ke negara berkembang. Guna pembangunan, pengentasan kemiskinan atau distribusi pendapatan, namun garis batas antara hibah dan pinjaman murni untuk pembangunan dan pinjaman dengan motif pertahanan atau kepentingan komersial seringkali tipis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Alan Gusti Permana. Selanjutnya, jumlah dan alokasi bantuan publik. Alokasi bantuan asing sebagian hanya ditentukan oleh kebutuhan relatif negara-negara berkembang. Sebagian besar bantuan bilateral tampaknya didasarkan pada pertimbangan politik dan militer. Bantuan multilateral lebih memiliki dasar ekonomi meskipun dalam hal ini pun kalangan kaya seperti menarik lebih banyak sumber daya per kapita ketimbang kalangan miskin. Selanjutnya, alasan negara donor memberikan bantuan. Pemerintah negara donor memberikan bantuan dengan motivasi politis, strategis, dan ekonomis. Motivasi politis, terutama bagi Amerika Serikat, berfokus pada mencegah penyebaran komunisme. Terlihat sejak Marshall Plan pada tahun 1940-an, motivasi ekonomi didasarkan pada model dua kesenjangan di mana
di mana negara berkembang kekurangan tabungan dan valuta asing untuk mendukung investasi dan impor. Dalam model ini, alasan ekonomi dianggap sebagai pembenaran untuk memberikan bantuan, meskipun motif politis juga tetap relevan. Pertumbuhan dan tabungan. Bantuan eksternal juga dianggap dapat memfasilitasi dan mempercepat proses pembangunan dengan menghasilkan tabungan domestik tambahan sebagai laju pertumbuhan yang lebih tinggi dan memang ingin diraih. Selanjutnya, bantuan eksternal juga dianggap dapat memfasilitasi dan mempercepat proses pembangunan dengan menghasilkan tabungan domestik tambahan sebagai hasil laju pertumbuhan yang lebih tinggi yang memang ingin diraih. Selanjutnya, bantuan teknis. Bantuan keuangan perlu dilengkapi dengan bantuan teknis dalam bentuk transfer tenaga kerja berketerampilan tinggi untuk menjamin bahwa bantuan tersebut benar-benar digunakan dengan cara yang paling efisien untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kapasitas absorptif. Jumlah bantuan dianggap berhubungan dengan kapasitas absorptif negara penerima bantuan, yakni kemampuan suatu negara bijak dan produktif. Selanjutnya, mengapa negara-negara penerima menyetujui bantuan? Negara-negara berkembang sering cenderung menerima tawaran bantuan yang diadvokasikan oleh ekonom negara maju, terinspirasi oleh kisah sukses seperti Taiwan dan Korea Selatan, tanpa mempertimbangkan kasus negara lain yang tidak seberhasil. Bantuan sering Bantuan sering dianggap sebagai elemen utama dalam proses pembangunan, tetapi pandangan ini tidak selalu berlaku universal. Beberapa negara melihat bantuan sebagai sarana untuk memperkuat kekuatan politik, pemimpin yang berkuasa meredam gerakan oposisi dan mempertahankan kekuasaannya. Meskipun demikian, banyak pendukung bantuan asing, baik di negara maju maupun berkembang, meyakini bahwa negara-negara maju memiliki kewajiban untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Selanjutnya, peran lembaga swadaya masyarakat dalam bantuan asing atau LSM memiliki dua keunggulan utama. Pertama, karena tidak terikat dengan kepentingan politik, sebagian besar LSM mampu bekerja secara lebih efektif di tingkat lokal bersama masyarakat yang mereka coba bantu ketimbang program bantuan bilateral dan multilateral. Kedua, eh, dengan bekerja langsung bersama organisasi masyarakat setempat, banyak LSM lebih mampu untuk menghindari kecurigaan dan sinisme dari masyarakat miskin yang seringkali memandang bantuan mereka sebagai bentuk pamrih atau hanya berjangka pendek. Selanjutnya, dampak-dampak bantuan. Dampak ekonomi dari bantuan asing, terutama bantuan publik atau pemerintah, masih menjadi subjek perdebatan intens. Pendekatan ekonom tradisional berpendapat bahwa bantuan asing dapat mendorong pertumbuhan dan transformasi struktural di banyak negara berkembang. Sementara kritikus berpendapat bahwa bantuan justru memperlambat pertumbuhan. Kritik juga ditujukan pada fokus bantuan resmi yang terlalu mendukung pertumbuhan sektor modern, yang dianggap memperlebar kesenjangan standar hidup antara kaya dan miskin di negara-negara berkembang. Meskipun kontroversial, bantuan juga diakui berperan penting dalam resolusi konflik, pemulihan pasca konflik, dan menciptakan posisi untuk mendukung pembangunan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Eh, Sekian dari presentasi kami kelompok 10. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.